Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, saya terharu dan mata saya sempat berkaca-kaca melihat satu cuplikan video di mana dalam video ini ya terlihat uh, dua orang warga Gaza berobat ke Israel dan Israel pun memberikan kesempatan bagi mereka untuk berobat ke negaranya. Salam Tuhan, ini sangat mulia sekali. Dan sebelum kita lanjut, mari kita menyaksikan videonya dan pastikan nanti saudara share video ini sebanyak-banyaknya supaya mata orang di luar sana terbuka tentang siapa sebenarnya Israel. Fakta Israel bertemu warga Gaza yang mau berobat di rumah sakit Israel. Yordania adalah pemegang otoritas kawasan Masjid Al-Aqsa, sebab Yerusalem Timur, tempat kedua masjid berada, pernah dikuasai oleh Yordania pada tahun 1948 hingga 1967. Saudara, saat berjalan kaki, Fakta Israel mendengar seorang ibu berjilbab bercerita kepada seorang turis muslimah bahwa ia datang dari Gaza bersama anaknya untuk berobat di rumah sakit Israel di Yerusalem. Coba perhatikan ibu dan anak yang adalah warga Gaza tapi berobat ke Israel. It's very nice. Bagi saya ini sangat luar biasa sebenarnya. Kok ada duit nggak? Berapa shekel gitu? Kasih ini dia dari Gaza. Fakta Israel memutuskan untuk ngobrol dengan ibu asal Gaza ini, namun anaknya menolak untuk direkam. Fakta Israel bertanya mengapa tidak berobat di rumah sakit Indonesia yang dibangun dari dana donasi orang Indonesia untuk Gaza. Ibu ini mengatakan tidak ada obat, sehingga ia harus ke Yerusalem. Meski kecewa tidak bisa wawancara video, Fakta Israel bersyukur bertemu ibu asal Gaza ini karena penonton di Indonesia bisa melihat sendiri bahwa Israel tidak memblokade Gaza. Warga Gaza boleh berobat di Israel, bisa kuliah, bisa bekerja di Israel. Tetapi tentu saja ada syaratnya, yakni lolos pemeriksaan administrasi. Sebab Israel dan Palestina adalah dua negara berbeda. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah lihat di mana di video tadi ada dua orang warga Gaza berobat ke Israel dan Israel pun ya, membuka pintu lebar-lebar untuk warga Gaza berobat ke negaranya. Ini sangat luar biasa, sangat indah sekali dan sangat mulia sekali ya. Inilah yang kita harapkan dan kita doakan supaya di kemudian hari hal ini terus terjadi dan terjalin ya, kebahagiaan bersama antara Israel dengan Palestina semakin terjalin. Nah, saudara Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di kesempatan ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 dengan perikop manusia baru. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila
yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara Tuhan, semoga ayat ini memberkati kita, mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam kasih dan kita harus mengasihi siapapun tanpa terkecuali, ya. Itu ajaran firman Tuhan, itu pesan firman Tuhan. Dan sekali lagi saudara Tuhan, buat saudara yang merasa terberkati dengan video tadi, saudara silahkan share video ini sebanyak-banyaknya supaya orang lain, ya, orang banyak di luar sana tahu bahwa Israel tidak seperti yang digembor-gemborkan di luar sana. Israel beginilah, Israel begitulah, Israel tidak baiklah, ya. Supaya mereka sadar bahwa Israel tidak demikian, ya. Israel melakukan hal yang baik, hal yang mulia, hal yang terpuji, dan tentunya hal yang memuliakan Tuhan, seperti yang kita lihat di video tadi. Dan saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat yang berkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.